Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi desain grafis di semester 2. Ini pertemuan pertama di semester 2. Jadi kita mengenal dulu apa yang akan kita pelajari satu semester ke depan, yaitu tentang aplikasi CorelDRAW. Sebelumnya kita sudah belajar aplikasi Adobe Photoshop, dan sekarang kita lanjutkan ke aplikasi berikutnya, yaitu CorelDRAW. Kita harus tahu dulu CorelDRAW itu apa dan fungsinya untuk apa saja. Nah, CorelDRAW itu merupakan aplikasi desain grafis, suatu visual, suatu gambar yang digunakan untuk, biasanya aplikasi CorelDRAW ini digunakan untuk mengolah dan mendesain semua yang berhubungan dengan desain grafis, sama seperti aplikasi Adobe Photoshop yang pernah kita pelajari. Bedanya, kalau CorelDRAW sendiri adalah aplikasi editor grafik berbasis vektor. Jadi kalau aplikasi CorelDRAW itu berbasis vektor. Vektor itu apa? Aplikasinya kalau secara bahasa kita itu tidak pecah. Jadi kalau sebelumnya kita belajar editing menggunakan Adobe Photoshop, kebanyakan itu kita ngambil gambar dari luar, kemudian kita edit. Nah, itu berbasis bitmap kalau Adobe Photoshop. Tetapi kalau CorelDRAW itu aplikasinya berbasis vektor. Jadi saat di zoom berkali-kali pun si objek itu tidak akan pecah, karena kebanyakan CorelDRAW itu desain dari awal, membuat desain grafisnya dari pertama kita buat. Jadi saat di zoom berkali-kali pun itu tidak akan pecah. Oke, CorelDRAW merupakan software yang dikembangkan oleh perusahaan Corel, dan format extension dari aplikasi CorelDRAW itu adalah .cdr. Jadi aplikasi CorelDRAW itu extension filenya .cdr. Ada banyak contoh desain yang menggunakan aplikasi CorelDRAW, antara lain desain logo, desain baju, karakter pun biasanya wajah-wajah kartun itu bisa dibuat di aplikasi CorelDRAW karena aplikasi ini berbasis vektor. Desain spanduk, brosur, poster dan sebagainya, postcard itu bisa kita desain menggunakan aplikasi CorelDRAW ini. Kelebihannya apa aja sih aplikasi CorelDRAW? Nah, lebih user friendly, berarti lebih mudah digunakan dibandingkan aplikasi lain, dan banyak juga yang menggunakan aplikasi ini. Fiturnya tidak akan mempersulit penggunanya. Kemudian format import dan ekspor cukup lengkap. Jadi ada format-format tertentu yang ada di aplikasi CorelDRAW. Saat kita import itu kita memasukkan gambar dari luar, itu berupa JPEG, PNG, itu bisa dimasukkan. Kemudian diekspornya pun bisa berupa objek gambar, kemudian bisa berupa file PDF dan sebagainya. Resolusinya tinggi, ini yang dikatakan dengan aplikasi berbasis vektor ini. Resolusinya tinggi. Jadi kalau di CorelDRAW desain itu tidak pecah karena berbasis vektor. Apa yang dikata dengan ramah di percetakan? Kalian bisa kunjungi beberapa percetakan. Dari awal itu kemungkinan mereka membuat desain-desainnya itu menggunakan aplikasi CorelDRAW, karena saat dicetaknya pun hasilnya itu bagus dan tidak pecah dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Sebenarnya aplikasi desain grafis itu banyak, tetapi yang umum digunakan itu yang sebelumnya kita pakai ada editing, itu khusus editing gambar, ada Adobe Photoshop. Kemudian untuk membuat desain baru dari awal sampai akhir kalian buat sendiri, itu biasanya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nanti banyak yang akan kita pelajari desain-desain grafis menggunakan aplikasi CorelDRAW.
Yang punya aplikasinya atau yang punya PC dan laptop di rumah, silahkan install, cari aplikasi dan diinstal di PC masing-masing, yaitu aplikasi CorelDRAW. Jadi saat belajar itu pun nyambung ke materinya. Oke, kita lanjut buka aplikasinya. Nah, ini tampilan awal aplikasi CorelDRAW. Nah, di CorelDRAW ini yang saya gunakan itu aplikasi CorelDRAW X7. Yang umum ada X4, X5 itu bisa kalian download. Kalau ada juga yang terbaru itu X9 yang dikeluarkan tahun 2019, itu udah paling baru lagi, fiturnya lebih banyak lagi. Biasa dimulai itu kita pertama buka tampilannya ada new document, berarti untuk membuat dokumen atau lembar kerja baru. New form template, di sini ada kita bisa memilih template yang disiapkan. Terus open recent berarti membuka file yang sebelumnya sudah kita buka atau sudah kita buat. Nah, untuk pertama kita coba pelajari tampilan-tampilan dari aplikasi CorelDRAW. Di sini di new document kita disuruh untuk membuat dokumen baru. Name berarti nama filenya. Contohnya latihan 1. Kemudian preset destination, di sini yang biasa kita gunakan itu ada CorelDRAW default, itu bawaan dari Corelnya sendiri, ada berukuran web. Kalau misalkan kita mau custom, di sini size-nya bisa kita rubah. Kertasnya biasanya kita pakai ukuran A4. Di sini boleh milimeter atau sentimeter yang biasa kita gunakan. Kemudian di yang kotak-kotak ini ada portrait, berarti ukuran kertasnya tegak berdiri. Ada landscape yang posisi kertasnya miring atau tertidur. Kemudian ada CMYK, ini biasanya ini ada 2 pilihan warna, di aplikasi yang lain juga banyak. Kita pilih CMYK, biasanya percetakan itu pilihnya yang CMYK. Kemudian resolusi itu kita buat 300 saja karena itu sudah tinggi. Oke, ini merupakan tampilan awalnya. Untuk zoom in zoom out itu bisa di sini kita pelajarin dari awal dulu, dari tab menunya dulu. Di aplikasi CorelDRAW di sini yang ibu pakai itu X7, ada file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, table, tools, window, dan help. Setiap aplikasi memiliki tab menu, mungkin ada yang sama perintahnya dan ada juga yang berbeda. Jadi kalian harus paham setiap aplikasi itu tab menunya harus kalian tahu karena pasti ada yang berbeda setiap aplikasi. Di sini ada propertiesnya, di sini untuk mengatur. Kertasnya juga bisa kita rubah lagi di tampilan sini. Pertama, dari kertas bisa dirubah, ukurannya bisa custom. Kalian misal ukurannya mau 10 cm x 10 cm, ini bisa dirubah. Portrait dan landscape-nya pun bisa dirubah. Ini perbedaannya ya, kalau portrait dan landscape. Kemudian unit centimeter atau ukuran yang lainnya bisa kita rubah dari sini. Nah, di pojok setelah kita belajar menu tadi, di pojok kiri layarnya ini ada yang disebut dengan toolbox. Nah, toolbox ini peralatannya nih, perkakas kita untuk editing. Namanya toolbox kalau di aplikasi CorelDRAW. Kemudian di pojok kanan, di sebelah kanan, di sisi kanan itu ada yang namanya color palette. Color palette itu untuk memberi warna. Nanti ada teknik-teknik pemberian warna, dari memberi warna isi dalam objek dan ada memberi warna outline, itu ada teknik-teknik tertentu. Kemudian setelah kita belajar, tampilannya ada juga di bawah itu seperti aplikasi Microsoft Excel. Kalau Microsoft Excel itu ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, di aplikasi CorelDRAW dalam satu file dokumen desain kalian bisa membuat beberapa page. Misal selesai satu desain,
kalian yang masih berhubungan dengan desain itu dibuat lagi di page kedua dan di page ketiga sampai seterusnya, tanpa kalian membuat dokumen baru jika desain itu masih berhubungan. Nah, pengenalannya dulu, Ibu akan coba buat bentuk persegi seperti ini. Ini contohnya. Kita beri warna di color palette tadi, kita beri warna. Contohnya itu warnanya merah. Biasa kita klik. Kemudian kita beri warna outline-nya, pinggirannya menjadi kuning. Itu klik kanan. Cara memberi warna untuk isinya itu klik kiri, untuk memberi warna di outline-nya itu klik kanan. Agar kalian terlihat perbedaannya, Ibu perbesar ukuran garisnya. Nah, untuk zoom in zoom out yang menggunakan mouse bisa menggunakan scroll yang di tengah-tengah mouse itu untuk menggeser ukurannya. Nah, ini ya dalam pemberian warna. Jika membeli warna isinya, kalian bisa klik kiri yang biasa mouse kalian klik, kemudian klik kanan itu untuk teknik pemberian warna garis atau outline. Nah, ini contoh dari pembuatan objeknya. Kemudian apa yang dikatakan dengan vektor? Vektor itu saat kita zoom, kita perbesar. Lihat ya. Di sini ini tidak pecah. Si objek ini tuh tidak pecah. Nah, itu kenapa banyak sekali yang menggunakan aplikasi Corel Draw untuk desain grafis, apalagi di dunia percetakan. Nah, itu pengenalan awal dari aplikasi Corel Draw. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.